Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Salim Muaram dari kelompok 3 dan saya akan melanjutkan presentasi yang telah dimulai oleh teman saya yaitu Angga Dewantara. Visi dan arah. Seorang CEO perlu menggiring pemikiran tim untuk memikirkan visi perusahaan masa depan. Visi yang kuat adalah salah satu masa depan pasar, bukan pasar yang ada ataupun yang terdahulu. Memiliki visi adalah tentang membayangkan cara yang luas untuk mengatasi suatu kesempatan, termasuk produk layanan ataupun teknologi baru. Ini lebih dari sekedar ide. Ini adalah jalan menuju kemana tim ingin pergi. Tidak semua di tim pendiri harus visioner, tetapi bersama-sama perlu menciptakan visi yang menarik untuk bagaimana memecahkan masalah dengan cara yang unik. Selain itu, tim membutuhkan untuk bersatu di balik keputusan itu. Sementara beberapa pendiri mungkin awalnya tidak memahami visi. Mereka perlu memiliki itu seperti milik mereka sendiri, dan pada kenyataannya itu adalah perusahaan mereka juga setidaknya. Komunikasi yang jelas dari visi baik secara internal ataupun secara eksternal hampir sama pentingnya dengan visi itu sendiri. Untuk menjadi sukses, startup perlu menjelaskan dan menjual visinya kepada orang lain, memikirkan investor, calon karyawan, potensi pelanggan, dan mitra. Sementara semua orang berkontribusi untuk ini, komunikasi penyiar utama itu adalah CEO. CEO juga bertanggung jawab untuk menggerakkan sistem tim yang mengirimkan pesan ke dunia. Sangat penting bahwa CEO menjadi baik dalam hal ini. Begitu banyak wahana untuk berkomunikasi secara efektif dalam visi startup. Brian Chesky dan Joe Gebbia, pendiri Airbnb, penyedia sewa layanan rumah dan kamar, adalah contoh bagus dari visi dan arah. Desainer industri dengan perdagangan menganggur setelah pindah ke San Francisco dan tidak mampu membeli loteng mereka lagi. Dengan pameran dagang besar di kota, tidak ada kamar hotel yang tersedia sehingga mereka memutuskan untuk membuat tempat tidur dan sarapan di ruang tamu mereka sendiri. Tanpa teknologi tertentu dan pengetahuan mereka mengenai masalah dan menemukan solusi, lahirlah Airbnb. Kepemimpinan budaya. Kamus Bisnis mendefinisikan bahwa budaya perusahaan sebagai nilai-nilai dan perilaku yang berkontribusi terhadap sosial yang unik dan lingkungan psikologis suatu organisasi. Dalam lingkungan perusahaan, kita memiliki pendapat bantangan yang terlalu umum. Budaya memandu tim di pekerjaan sehari-hari mereka. Ini adalah dasar di mana orang membuat keputusan dan mengambil tindakan. Pikirkan budaya sebagai kerangka kerja untuk bagaimana Anda ingin seseorang di perusahaan melakukan pekerjaan mereka, membuat keputusan, dan berperilaku tanpa harus diberitahu. Jumlah dari semua keputusan yang dibuat dan tindakan yang diambil sama dengan kesuksesan ataupun kegagalan. Ketika perusahaan tumbuh, sebagian besar tindakan dan keputusan dibuat oleh orang-orang di luar tim pendiri. Jadi sangat penting untuk memiliki kebudaya yang tepat di tempat sebelum tim berkembang di luar para pendiri terdahulu. Menciptakan budaya tidak terjadi dengan duduk di sebuah ruangan dan memutuskan seperti apa perusahaan itu nantinya. Budaya datang dari keyakinan inti para pendiri, bagaimana mereka bertindak dan bagaimana mereka memperlakukan orang. Molly Graham yang menjelaskan budaya dan branding pekerjaan di Facebook mengatakan bahwa perusahaan dibangun dalam citra pendiri mereka dan bahwa 80% dari budaya perusahaan akan ditentukan oleh para pemimpin intinya. Jika misalnya tim pendiri umumnya lebih terbuka untuk konflik dan debat, maka Anda dapat mengharapkan budaya untuk tumbuh menjadi satu, menerima orang-orang yang dapat berkembang dan lingkungan argumentatif. Individu yang pemalu kemungkinan tidak akan cocok jika tim pendiri adalah kelompok introvert yang mungkin lebih berbasis data dan kurang berfokus pada perdebatan ekonomi. Maka Anda akan mengharapkan perilaku itu menjadi bagian dari budaya. Budaya memperkuat diri sendiri setelah didirikan. Pendirian kelompok akan mempekerjakan orang yang cocok, maka orang itu akan mempekerjakan orang lain secara serupa dan budaya akan didirikan. Yang terakhir ada membangun tim startup. Startup diciptakan oleh pendiri yang datang dengan ide dan meletakkan dasar awal bagi perusahaan. Paling sering itu adalah para pendiri yang mendapatkan dana awal perusahaan mulai pengembangan produk serius dan bahkan kemungkinan melakukan pemasaran dan penjualan produk perusahaan.
Tim startup terdiri dari tim pendiri tambah karyawan awal startup. Biasanya mereka yang mengisi lubang keterampilan, pengetahuan ataupun waktu tim berdiri. Bersama-sama kelompok ini akan bertanggung jawab untuk mempercepat perusahaan dan mengoptimalkan keberhasilannya. Saya akhiri, itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.